Amin. Menjaga meja Jaga Tuhan meja Tuhan dari dari penyembahan penyembahan berhala, berhala, persekutuan persekutuan darah darah dan tubuh Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Amin. Sorry, ini 18 ya? Ya. Oke. Iya. Perhatikanlah bangsa Israel jasmani. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Kedua, perbedaan meja Tuhan dengan meja roh-roh jahat. 19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Amin. Ayat 22. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Makan yang wajar. 1. Bangun orang lain, mencari keuntungan orang lain. Ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang cari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 25, ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. 28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang kumaksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Itu. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur Bagi kemuliaan Allah. Karena itu, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Ayat 32. Janganlah kamu membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jamaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka diselamatkan. Amin. Ayat pasal 11, meniru Rasul. Meniru Rasul. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Menanggulangi masalah penuh dengan kepala. Allah alam semesta. Allah alam semesta. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepada. Amin. Ayat 3.
ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. B. Penundungan kepala. Ayat 4, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Amin. Puji Tuhan. Oke, baik ya. Nah ini ya saudarinya ada 3 ya. Di Marta, Maria, Herlin. Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu ada nggak yang mau sharing dulu atau bertanya dari pembacaan kita malam ini dari pasal 10 ayat 14 sampai pasal 11 ayat 6? Oke, kalau belum ada, saya akan sharing dulu ya secara singkat. Nanti teman-teman boleh, kalau ada yang terberkati, boleh share ya. Oke, jadi pertama itu kita melihat di sini ada satu fakta, yaitu Paulus menasihatkan supaya bagaimana para jemaat atau orang-orang kudus ya, mereka ini menjauhi penyembahan berhala. Oke, hari ini kita nyembah berhala nggak sih? Enggak kan? Kita kan nggak ada sesuatu yang kita sembah secara luar biasa ya kecuali Tuhan kita. Namun kita lihat ya di catatan kakinya di sini 14:2 ya. Jadi persembahan berhala ini termasuk dalam makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Artinya ya kalau kita lihat ya sebenarnya ini budaya saya juga dulu ya, orang-orang yang Tionghoa ya, ketika ada orang meninggal misal ditaruh buah apa sebagainya itu nggak boleh sebenarnya. Tapi maka Paulus bilang apa lagi? Terus dia lanjut ya, maka apa yang harus kita sembah, apa yang harus sebenarnya kita nikmati, yaitu itu ayat 16-nya. Bukankah cara pengucapan syukur yang asasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, sebenarnya ini yang harusnya kita kerjakan sebagai orang-orang yang ditebus atau orang-orang yang telah menerima karunia keselamatan. Nah, teman-teman, hari ini banyak sekali orang yang juga salah kaprah atau salah pemahaman, sehingga bukan menjunjung itu, tapi menjunjung bagaimana ya persembahannya, apa yang bisa dibawa gitu ya. Tapi sebenarnya fokusnya adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan Kristus gitu ya. Kemudian di yang nomor 2-nya ya, jadi meja Tuhan dengan meja roh jahat, artinya apa? Di ayat 21 dia bilang, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Kok ngeri ya roh-roh jahat? Nah, artinya apa? Sederhananya gini, kalau kita misalnya mau datang ke perjamuan kudus atau yang setiap minggu kita lakukan, hari Tuhan ya pembacaan roti, ya kita harus dengan sungguh-sungguh nih, maksudnya nggak boleh sebelum-sebelumnya tuh kita habis ya kongko-kongko ya kan, terus juga habis marah-marah, pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal negatif begitu. Misal kita habis melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang Kristen, tapi kita mau datang gitu ya, sebenarnya boleh saja. Tapi sekali lagi, Tuhan sekali lagi adalah Allah yang pencemburu ya. Dia tahu bagaimana kondisi kita hari ini. Nah, maka sebagai orang muda nih ya, terutama kita banyak sekali cobaan ya, banyak sekali juga bagaimana tantangan ketika kita mau mengasihi Tuhan. Maka kita harus apa? Lihat di sini pasal 10:22 ya. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Nah, penyembahan berhala mutlak adalah kekejian dan kebencian baginya. Nah, teman-teman, karena itu kita harus menjauhi perkara-perkara penyembahan berhala.
Penyembahan berhala bukan hanya patung, sekali lagi, tapi apa? Perkara-perkara yang bukan Allah. Entah itu kesenangan duniawi, sebagainya, yang membuat kita juga merasa makin jauh dari Tuhan. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kemudian ya kita harus juga, oleh karena itu, kita makan yang wajar, membangun orang lain. Artinya apa? Kan kita udah tahu nih, misal, wah nggak boleh nih makan persembahan yang diberikan kepada berhala gitu kan. Tapi apa? Misal keluarga saya, engkong ya kan, atau kakek saya masih melakukan hal itu. Ketika saya ditawarin, saya harus makan nggak? Ya kan? Makan, kenapa? Supaya tidak menyandung dia. Tapi ketika saya makan tuh hati saya tahu bahwa ini tuh nggak benar. Maka saya makan adalah Tuhan kuduskan makanan ini dari berhala. Nah, saya makan adalah supaya keluarga saya tidak tersandung, supaya keluarga saya bisa menerima Injil keselamatan. Nah, jadi sederhananya demikian. Nah, jadi hari ini pun, ya memang kalau misalnya kita diajak teman-teman kan, lo kok nggak mau sih makan yang gini-gini-gini, kita harus coba makan untuk menjaga apa? Supaya mereka itu tidak melihat kita kok aneh gitu ya. Tapi apa? Kita harus melihat bahwa Tuhan, aku dibawa ke sini adalah untuk membawa Kristus, menjadi kesaksian Kristus gitu ya. Nah, ini saya juga dulu mengalami. Tapi apa? Melalui firman ini kita dibenarkan. Oke, lanjut ya. Nah, bagi kemuliaan Allah. Nah, di pasal 11 ini, ya benar-benar saya laki-laki, ya Kak Maria adalah istri perempuan ya kan. Tapi apa? Kita harus melihat bagaimana situasi hari ini. Banyak orang yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus melihat dengan mata rohani yang jelas, gitu ya. Hari ini sebenarnya ya wanita, kenapa kalau menikah itu pakai namanya apa? Veil ya, ditudungi. Supaya apa? Itu menandakan bahwa ya ini loh wanita. Gitu. Nah, ketika berdoa juga sebaiknya ada yang menudungi kita. Artinya wanita tunduk kepada Kristus dan kita laki-laki nggak boleh menjadi seperti wanita agar ya Tuhan tetap dikuduskan, agar kita dikuduskan. Oke, jadi intinya adalah harus sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan manusia seperti sebermula. Nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh dicampurkan. Ya, pokoknya ini loh Allah sudah menciptakan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan gitu. Amin. Puji Tuhan. Jadi semoga melalui firman ini ya meskipun kita masih berkuliah, masih mengejar pendidikan, tapi kita boleh mengenal makna rohani ya. Artinya apa? Kita tidak boleh berselingkuh dari Tuhan ya. Intinya harus satu, tunggal, yaitu Kristus. Amin. Puji Tuhan, semoga melalui firman ini kembali menguatkan. Ini yang bisa saya bagikan. Oke. Dari Axel, Marta, Darin atau Kak Maria, ada yang mau dibagikan? Atau ditanyakan? Belum ya? Itu sudah cukup? Cukup jelas penjelasannya? Aku mau bertanya dong. Boleh. Ini maksudnya kenapa harus bertudung gitu? Memang kan kita udah punya rambut gitu kan, perempuan juga punya rambut panjang gitu. Kenapa harus pakai tudung kepala gitu? Maksudnya menghina, maksudnya ya kan kalau penudungan kepala itu kan artinya kita menerima maksudnya tunduk ya di bawah kekepalaan, di bawah kita tunduk kepada Kristus yang menunjuk laki-laki sebagai kepala dari perempuan. Tapi kenapa perempuan itu udah maksudnya udah rambutnya panjang harus ditudungi gitu? Kenapa enggak dari dalam hati aja gitu mengakui gitu? Kenapa harus pakai tudung kepala yang di luar? Oke, puji Tuhan ya. Jadi pertanyaan yang sangat baik. Oke, jadi kenapa kalian para wanita dikatakan harus menggunakan tudung kepala? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Catatan kaki ayat 4 yang kedua. Nah, jadi laki-laki adalah kepala perempuan. Satu, kita perlu pegang itu. Bukan berarti ya saya boleh menindas Kak Maria nih, karena kan sebagai seorang wanita, apalagi istri. Tapi apa? Ya saya mengasihi dia.
saya mengayomi dia. Tapi ya kita juga adalah gambar dan kemuliaan Allah gitu. Jadi kemudian ketika dia menjamah tata administrasi Allah dengan berdoa kepada Allah atau berbicara baginya, ya dia harus membiarkan kepalanya dinyatakan, tidak tersembunyi, tidak tertutup. Kalau tidak dia menghina atau mempermalukan kepalanya. Oke, ini apa? Ini untuk laki-laki ya, untuk saya. Jadi saya nggak boleh bertudung, nggak boleh ditutupi. Karena kalau saya ditutupi, maka kepalanya tidak kelihatan. Nah, ini istilah untuk ini hal kerohanian. Kemudian untuk 51 ya, ini untuk perempuan. Ya, jadi tidak bertudung adalah apa? Perempuan berada di bawah kekepalaan laki-laki sekali lagi. Jadi ini adalah bagaimana urutan yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk hal ini memperkuatnya di mana? Roma pasal yang ke-11. Ya nanti kita bisa mundur sedikit ya. Jadi Roma pasal 11 itu bilang bahwa ada nggak sih yang bisa menyelami hikmat Allah gitu ya? Ada nggak sih yang pernah menjadi penasihatnya? Nah, maka kalau sudah Allah tentukan demikian, ya hikmat kita adalah apa? Taat gitu ya. Nah, maka artinya ketika dia menjamak administrasi Allah dengan berdoa kepada Allah atau berbicara bagi Allah, dia harus menundungi kepalanya, tidak menonjolkannya. Artinya apa? Tadi Marta sudah bilang ya sebenarnya adalah perkara tunduk. Nah, jadi supaya kalian wanita ini tidak menghina kepala atau mempermalukan kepala seperti perempuan yang dicukur rambutnya, ya maka apa? Intinya baik kalian rambut pendek atau kalian rambut panjang harus ada penutup kepala gitu. Jadi kalau di luar negeri biasa kalau udah ada tudung itu mereka pakai tisu ya, gitu. Jadi nanti deh saya coba cari untuk memberikan fakta-fakta ya bahwa memang hari ini untuk bagaimana kepala kalian wanita ini tertutup, ya harus pakai salah satu kayak ada jahitan gitu ya, rajutan untuk menutupi kepala, tapi nggak usah semua, tapi gini tutup gini, ya supaya apa? Artinya tunduk gitu. Karena kan manusia pada hakikatnya punya hasrat untuk tidak tunduk gitu ya. Nah, maka oleh karena itu sederhananya adalah demikian. Amin. Puji Tuhan. Apakah Thank you. ya. Baik. Ada lagi tambahan dari yang lain? Atau dari Kak Maria ada? Tuhan ya, saudari, saya juga terkesan dalam pembacaan kali ini. Saya terkesan bahwa hari ini kita yang ada di dalam Tuhan ini adalah satu ya. Jadi ketika kita menerima Tuhan, kita sebenarnya disatukan dengan diri Tuhan. Oleh karena itu ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita itu masuk ke dalam persekutuan dengan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu sebenarnya Paulus ini sedang menasehati atau menegur orang-orang di Korintus karena ketika mereka ini sudah menerima Tuhan ya, mereka kan artinya masuk ke dalam persekutuan tubuh. Tapi ternyata ada beberapa orang yang masih menyembah berhala, masih mempersembahkan makanan kepada berhala. Nah, sebenarnya mempersembahkan ini kan udah dibahas kemarin-kemarin ya. Kalau orang yang melihatnya hati nuraninya oke, ya nggak apa-apa. Tapi untuk menjaga hati nurani orang lain yang masih lemah, kita jangan melakukan hal itu. Nah, tapi Paulus ini di dalam perikop kali ini lebih maju lagi, yaitu soal makan. Nah, ternyata kondisi pada saat itu orang-orang di Korintus ini bukan hanya mempersembahkan makanan kepada berhala, tapi ternyata udah dipersembahin, makanannya buat berhala itu dimakan sama mereka. Nah, kan kita tahu tuh ketika kita makan, makanan itu kan menjadi satu ya di dalam kita. Nah, inilah yang dipermasalahkan sama Paulus. Karena dikatakan kita ini nggak bisa satu sama Allah, juga satu sama berhala. Apa yang kita makan, itulah yang bersatu dengan kita. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang mendukakan Tuhan ya, dan juga menghina, tanda kutip menghina meja Tuhan, perjamuan Tuhan. Oleh karena itu tadi juga sempat dibahas bahwa ketika kita datang ke meja Tuhan ya,
ketika kita mengingat dia berbagian di dalam tubuh Tuhan, roti dan cawan, kita harus clear masalah berhala ini. Jangan sampai ketika kita datang ke meja Tuhan, kita masih ada berhala yang menduduki kita, atau masih ada sekatan di dalam diri kita. Ini perlu dibereskan. Kalau masalah penudungan kepala, setahu saya, penudungan ini tuh sebagai tanda ya, sebagai tanda. Memang betul kita memiliki rambut, tapi di dalam perjanjian lama, rambut ini belum sebagai tanda tunduk. Nah, jadi penundungan kepala ini sebagai sebuah tanda yang terlihat, ya. Karena kan kalau rambut kan memang secara alami kita punya kan, laki-laki juga punya. So, apa bedanya laki-laki sama perempuan? Perempuan cuma rambut panjang, laki-laki rambutnya pendek. Oleh karena itu diberikanlah satu tanda yang terlihat yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan untuk memperlihatkan masalah ketaatan, yaitu tudung kepala. Jadi ini adalah sebuah tanda. Sebenarnya ini juga dibahas di pasal 11 ayat 10. Dikatakan ya, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa dia di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi para malaikat ini tuh bukan malaikat ini ya, bukan malaikat yang tanda kutip masih mengikut Tuhan ya, tapi para malaikat yang kalau kita baca di Kejadian, malaikat yang memberontak ya, ini adalah satu tanda. Jadi tudung ini juga memperlihatkan bahwa malaikat yang memberontak ini sesuatu yang menghina ya, menghina. Jadi tudung ini bukan suatu keharusan, tapi kalau misalnya kita ada satu dorongan ya, ketika kita doa kita harus menudungi kepala, ya baiklah kita memakai tanda itu. Jadi kenapa nggak pakai rambut aja? Kenapa harus ada tudung? Karena tanda yang real ya, memperlihatkan atau mempersaksikan kita itu taat, dan juga memperlihatkan kepada si iblis bahwa mereka itu adalah oknum ya, oknum yang tidak taat kepada Allah. Jadi hari ini khusus bagi para saudari, kenapa harus pakai tudung? Jadi itu jawabannya adalah sebuah tanda wibawa ya, tanda real bagaimana kita taat kepada Allah, juga kepada laki-laki ya, wakil otoritas Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, jadi demikian. Ada lagi. Terima kasih Kak Maria untuk tambahan penjelasannya. Oke. Jadi oleh karena itu, apakah ada yang mau tambahkan lagi atau tanya dari Axel atau Herlin? Oke. Kalau Ya, silakan. kalau aku sih tadi kayak terberkati di ayat, ada 3 ayat, ayat 30, 31 sama 33. Ya, jadi iya benar. Kalau kan ayat 30-nya, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan? Yang atasnya aku mengucap syukur. Terus yang 2 bagi kemuliaan Allah. Nah itu ayat 31-nya, karena itu baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Sama yang terakhir 33 itu, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Itu aja sih, Coach. Amin. Tuhan, jadi terang yang Helen dapat juga menerangi kita. Oke, terima kasih. Axel ada? Kalau Axel ada boleh. Belum? Amin. Ya, aku nikmati di ayat 31.
situ bilang perlu lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah itu. Amin. Di catatan kakinya dikatakan itu kan terhadap perkara itu sendiri harus berguna gitu. Terhadap diri sendiri tidak diperhamba oleh apapun. Terhadap orang lain harus membangun mereka dan terhadap Allah harus memuliakan Dia. Kalau tidak, kita tidak seharusnya melakukan. Ya, amin. Ya, hari ini banyak hal-hal yang aku lakukan mungkin nggak memenuhi kriteria ini gitu ya. Apalagi terhadap Allah tuh nggak memuliakan Allah sama sekali gitu. Ya, amin. Ini juga kembali mengingatkan aku gitu ya. Amin. Bahwa ya apapun yang kita lakukan ya baiklah itu semuanya untuk kemuliaan Allah gitu kan. Ya, amin. Terus tadi masalah renungan itu udah dijelasin, jadi aku nggak jadi nanya. Oke, berarti udah ini ya, udah dapet ya, puji Tuhan. Yang selama ini penasaran, udah diterangi. Oke, puji Tuhan, kita baca sampai di sini. Kita mengucap syukur pada Tuhan ya, karena oleh karena waktu ya 30-40 menit setiap hari, kita boleh dikuatkan, dan juga boleh diterangi. Semoga kita boleh meneruskannya pada teman-teman ataupun anggota keluarga kita. Oke, kita sampai di sini. Kita boleh tutup dengan doa ya.